Bu Rektor, ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Adekan, berarti yang dimiliki UGM sekarang ini adalah salinan ijazah Pak Jokowi ya? Boleh saya lihat ya Pak? Semua dokumen yang berkaitan dengan itu sekarang ada pada kepolisian. UGM selama ini basisnya adalah apa yang kami punya. Sehingga bisa dikatakan jawaban kami akan tetap sama. Lihatlah bukan hanya videonya, tapi komentar di bawahnya. Mostly komentar di bawah itu malah mengatakan UGM makin rancu. Ya, saya sedih malah memang benar dengan sikap UGM. Aduh, parah UGM kok bisa lah nasibmu dipimpin oleh manusia semacam ini. Ya. Jadi yang diangkat Joko Widodo ini yang kacau-kacau berantakan kayak Ova Emilia ini ya. Padahal Ova Emilia ini kalah suara. Seharusnya bagus berarti di Dewan Guru Besar UGM memilih yang lain. Suaranya lebih tinggi. Tetapi yang dipilih Jokowi adalah si Ova Emilia yang telah melakukan perbuatan melawan hukum ini. Ya. Kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ova Emilia yang merupakan rektor UGM, ya, kemarin di dalam podcast internal UGM dia menyatakan Jokowi merupakan alumni UGM. Dia juga mengatakan Jokowi dinyatakan lulus dari pendidikan sarjana UGM pada 5 November 1985. Jadi Ova Emilia juga mengklaim memiliki dokumen autentik perihal keseluruhan proses pendidikan mantan Presiden Jokowi. Jadi meliputi dokumen tahap penerimaan, proses kuliah pendidikan sarjana, kegiatan kuliah kerja nyata hingga wisuda. Ini kata Ova Emilia. Tetapi ya, kalau kita lihat banyak netizen tidak percaya dengan statement Ova Emilia. Bahkan Rismon Sianipar pun ikut buka suara. Bukan hanya Rismon, Roy Suryo juga dan begitu juga dengan Dr. Tifa. Apalagi Rismon mengatakan Ova Emilia ini terseret kasus 29 miliar, yaitu diwajibkan bayar 29 miliar. Jadi menurut Rismon, tidak heran jika rektor Ova Emilia ini mengatakan bahwa Jokowi pernah kuliah di UGM. Ya karena terseret kasus ya, tersandra kasus 29 miliar ini. Berani podcast secara internal itu kan menunjukkan kalian takut. Kalian takut gitu. Keluar apa? Kelihatan mangki bobroknya. Semua nanti bisa dikorek orang gitu. Kalian nggak bakal bisa membungkam ini. Ya, jabatan kalian juga paling sebentar lagi gitu. Ya mungkin banyak profesor UGM yang sudah gerah sekarang ini. Ya. Kenapa nggak mengaku saja? Ya. Apalagi rektor Ova Emilia tersandra kasus 29 miliar. Ya, BPR suaminya atau keluarganya itu. Ya, gagal bayar 29 miliar. Siapa yang membayar itu 29 miliar itu kalau sudah dibayar sekarang? Sementara LHKPN-nya, ya, Ova Emilia ini, LHKPN-nya cuma 29 miliar. Apakah semua uangnya itu hartanya itu dijual untuk membayar gagal bayar bank BPR dari suaminya? 29 miliar. Berarti harusnya miskin dia. Kalau itu semua bisa dia bayar. Gitu. Pertanyaannya, uang dari mana dia bayar itu? Jangan-jangan dari Pratikno. Jangan-jangan dari Jokowi, makanya kau tersandera sekarang. Itu. Ya. Dari mana uang Anda itu membayar gagal bayar 29 miliar itu BPR suami Anda? Suami atau keluarga atau apa nggak tahu saya. Katanya orang suami, yang penting terkait dengan Ova Emilia ini. Gagal bayar 29 miliar. Sementara laporan LHKPN Anda cuma 29 miliar. Berarti harusnya nol. Harusnya Anda sekarang kontrak, tidak punya apapun. Kalau semua harta Anda jual 29 miliar itu untuk membayar gagal bayar BPR suami Anda itu. Kronologi LPS tuntut, ya ini dari CNN, 3 November 2022. Kronologi LPS tuntut ganti rugi rektor UGM 29 miliar karena bank gagal. Ya. Lembaga penjamin simpanan dari CNN ini menuntut ganti rugi senilai 29 miliar kepada rektor UGM, Ova Emilia, ya, Bambang Wahyudi, ada 3 orang ini, dan Jung karena orang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti Ova Emilia ini, ya, dalam kaitan gagal bayar BPR Tripilar ya milik keluarganya, dia dan suaminya, itu bisa dipilih menjadi rektor UGM dan orang harus percaya omongannya terkait dengan polemik ijazah palsu Joko Widodo ini. Orang yang pernah melawan hukum seperti Ova Emilia ini bisa dipercaya omongannya ya? Masalah duit aja nggak bisa dipercayanya. Ova Emilia, ya. Jadi total yang harus dibayar ganti rugi yaitu 29 miliar 137 juta sekian-sekian dalam putusan PN Yogyakarta. Direktur Eksekutif Hukum LPS Ari Julfikar mengatakan para tergugat, ya termasuk Ova Emilia ini, terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum
yang menyebabkan kerugian bagi LPS. Dan untuk itu para tergugat dihukum untuk membayar kerugian kepada LPS secara tanggung renteng sekitar 29,13 miliar. Jadi si Ova Emilia ini ya diputuskan telah melakukan perbuatan melawan hukum, tapi tetap menjadi rektor UGM. Coba bayangkan. Ya. Nilai-nilai apalah yang dilakukan oleh Ova Emilia ini, seorang yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan bisa memimpin UGM. Okay? Bukannya dia orang semacam ini nanti masalah keuangan UGM apakah bisa dipercayai orang semacam ini, sementara dia pernah melakukan perbuatan melawan hukum. Bagaimana dengan keuangan UGM dan lainnya? LPS tidak segan untuk melakukan tindakan hukum terhadap pengurus bank dan pemegang saham yang nakal. Nakal katanya. Coba bayangkan. Ini dari CNN ini. Ya. Jadi terkategori nakal si Ova Emilia ini. Rektor UGM, ya, nakal. Ya. Coba bayangkan. Bahkan kalau kita baca ya di dalam kolom komentar podcast internal UGM, ya, banyak netizen tidak percaya dengan statement dari Ova Emilia. Ada komentar dari Sri Agung, UGM terlalu berbelit-belit, sarangnya kebohongan para narasumber. Jadi netizen mempertanyakan, UGM tidak perlu cuap-cuap, tetapi tampilkan barang bukti sehingga yang menunjukkan bahwa Jokowi itu benar-benar kuliah di UGM dan wisuda dari UGM. Nah, begitu juga dengan Roy Suryo yang menanggapi pernyataan Ova Emilia yang mengatakan bahwa Jokowi pernah kuliah di UGM. Jadi menurut Roy Suryo, dari kolom komentar yang kita lihat di internal podcast UGM, banyak sekali netizen tidak percaya dan menunjukkan kebohongan Ova Emilia. Jadi gini, lihatlah bukan hanya videonya, tapi komentar di bawahnya. Mostly komentar di bawah itu malah mengatakan UGM makin rancu. Ya, saya sedih malah memang benar dengan sikap UGM. Benar-benar tidak profesional. Baik jawaban dari rektor UGM, ya, Profesor Dr. Ova Emilia, maupun jawaban dari 3 orang itu, ya, ada Prof Wening, ada rektor dan dekan. Dan dekan itu benar-benar menunjukkan sangat tidak profesional. Dari sepanjang itu tidak ada satupun bukti yang ditunjukkan. Dan kalau pemahaman mereka, misalnya Mas Tifa, soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ya, ada soal yang ranah private dan kemudian ranah publik, ya, mestinya ada juga beberapa ranah publik yang disampaikan. Meskipun itu salah juga kalau mereka nggak menampilkan skripsinya. Bagaimana skripsinya itu ranah publik. Dan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang kami tulis di buku, ya, yang itu di sini ada foto langsung dari Pak Dekan Sigit Sunarta yang pada tanggal 24 Oktober 2022 ini benar dengan berani memamerkan fotokopi, cukup fotokopi nggak apa-apa, fotokopi ijazahnya Jokowi itu di Fakultas Kehutanan, dan waktu itu ada wartawan Kompas ini. Oke, sehingga Anda menangkap kesannya ini apa kalau gitu? Ya berarti UGM ambigu, bahkan UGM itu bingung gitu loh. Sekarang mereka mengatakan kemarin sudah tidak ada lagi berkas di kami karena semuanya disita. Ini kan aneh gitu. Nggak mungkin UGM menyerahkan semuanya. Harus ada pertinggal. Satu lagi yang menarik dalam statement dari rektor, ya, yang khusus rektor sendiri bukan yang podcast, ya, itu pada menit ke-3 lebih 55 detik. Ini saya bacakan biar nggak salah, ya. Hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 85 di UGM termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap desa merupakan ditandaskan oleh Ova. Tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Jadi ini UGM kesannya, ya, festival, dan itu ada di semua komentar, mau lari dari tanggung jawab. Tapi kan mereka sudah mencatat bahwa ada bukti bahwa dia datang sudah diterima dari pihak kampus, sudah mendapatkan ijazah juga sampai makanya tadi Wening juga mengatakan gitu dengan contoh Oxford tadi kan. Iya. Nah, jadi ini mau ada skenario, Mas Iwa. UGM mau mengakui kalau itu tapi setelah itu yang diteliti oleh kami adalah ijazah palsu yang mungkin dibuat oleh Jokowi di tempat lain, dan UGM tidak mau bertanggung jawab terhadap itu. Tapi itu pun sudah kami jawab semua dalam buku Jokowi's White Paper, dan ini detail sekali dalam buku ini bahwa 99,9% skripsi dan ijazah Jokowi adalah palsu. Harusnya kami bisa mengundang dari pihak UGM, tapi sampai dengan saat ini belum ada perkenan dari pihak UGM untuk ayo diskusi UGM kami soal ini. So kalau begitu
Rektor UGM Ova Emilia itu menyatakan bahwa Joko Widodo itu mengikuti pendidikan program sarjana muda. Walaupun dia ingin mengesankan lulus sarjana juga. Ya, jadi kan? program sarjana muda, sarjana, lalu kemudian lulus sarjana di 5 November 1985. Nah, itulah yang menjelaskan kemudian ada 2 transkrip yang kemudian tidak koheren ya. 122 SKS dengan 88 SKS. Itu tidak koheren dan kuat dugaan kita, dan sudah kita lakukan investigasi juga, penelitian juga bahwa dan kita compare dengan transkrip asli dari sarjana kehutanan UGM itu patut sangat dipertanyakan, bukan hanya sekedar inkoherensinya tapi juga otentitas dari transkrip itu ya. Karena tidak seperti itu transkrip nilai, dan sampai dengan hari ini masih tidak jelas juga. UGM ini masih justru menurut saya tuh selain bikin blunder terhadap secara personal dari Ibu Ova Emilia sendiri ya, karena sekarang nih netizen sudah mulai mengaduk-ngaduk masalah-masalah pribadi beliau lah ya yang terkait dengan hukum. Nah, itu kan blunder secara personal ya, dan blunder juga secara universitas, secara kelembagaan itu blunder juga. Untuk apa Bu Ova ya menjadi tameng bagi Joko Widodo? UGM dengan merusak reputasi universitas yang salah tertua gitu. Dengan merusak reputasi UGM, universitas kita tercinta, alma mater kita tercinta, hanya untuk menjadi tameng dari seseorang yang secara penelitian, secara ilmiah itu memasukkan dokumennya untuk meraih jabatannya. Untuk apa UGM? Maka saya di Twitter saya sampaikan, UGM diam. Dari sejak tanggal 15 April 2025 ketika saya ke UGM ya, mewakili TPU waktu itu secara insidental, saya sebetulnya ingin sekali ketemu dengan Ibu Ova Emilia karena saya dengan beliau itu punya hubungan baik secara pribadi maupun secara institusional. Sama-sama gitu. Fakultas Kedokteran. Sama-sama periset ya, kami terlibat di dalam beberapa organisasi riset yang sama. Saya sebetulnya ingin sampaikan UGM mundur, diam, tidak usah mengambil peran di dalam polemik ini. Karena hubungan antara UGM dengan orang yang bernama Joko Widodo itu selesai pada saat Joko Widodo menerima dokumen kelulusannya. Apakah itu ijazah sarjana muda ataukah itu ijazah sarjana, selesai. Biarkan dia menyelamatkan atau biarkan dia mempertanggungjawabkan dirinya sendiri secara personal. Jangan UGM ikut-ikutan. Saya tuh kadang melihat bagaimana pergerakan atau bagaimana apa yang dilakukan oleh Civitas Akademika petinggi atau oknum-oknum UGM, saya bingung sendiri. Seakan-akan Joko Widodo bagi mereka itu masih presiden. Seakan-akan Joko Widodo bagi mereka itu masih menakutkan. Ya, tapi kalau kita lihat ya bahwa ya kita ngomong apa adanya, mantan Rektor Pratikno masih ada dalam pemerintahan, kemudian masih menjadi ketua Majelis Wali Amanat. Tentu pengaruhnya tetap besar jadinya kan? Iya, pengaruhnya itu secara kelembagaan, secara institusional atau secara personal. Yang punya masalah, yang punya masalah yang membuat mereka takut itu UGM yang punya masalah atau oknum-oknum di UGM yang punya masalah. Karena rakyat semua membaca loh betapa takutnya UGM. Betapa takutnya petinggi-petinggi UGM terhadap masalah ini sampai dibela-belain bikin podcast yang malah bikin ketawa semua orang. Karena podcast yang tidak alami, podcast yang sudah diatur, dan itu secara koinsiden bersamaan ya dengan waktu kami meluncurkan buku Jokowi's White Paper ini. Jadi seakan-akan bahwa mereka tidak mau beradu head to head dengan RRT. Ya, mereka mencoba untuk dalam tanda kutip ngeles atau melakukan sebuah argumentasi gitu ya melalui sebuah media yang tidak bertemu dengan kami. Dan berkali-kali kami juga sudah bilang bahwa buku ini berisikan hasil penelitian, scientific evidence. Maka kalau Anda mau mencoba untuk melawan isi buku ini, maka lawanlah dengan buku, lawanlah dengan riset, lawanlah dengan scientifically evidence, bukan dengan narasi-narasi yang seperti itu. Atau tunjukkan sokol ijazah asli itu disandingkan untuk diteliti. Seperti abang bilang waktu di Kompas, sama-sama diteliti. Buku ini taruh kemudian ijazah sokol asli taruh, sama-sama diteliti. Sama-sama diteliti. Itu. Ya, secara saintifik itu baru fair, itu baru UGM. Ya, jadi mudah-mudahan Bu Ova menyimak ataupun siapapun juga di UGM menyimak dan tidak
bikin blunder lagi. Bahkan sampai Rocky Gerung ya ikut beri kuliah umum di UGM dengan mengatakan bahwa jangan sampai Universitas Gajah Mada menjadi gajah merah. Jadi maksudnya Rocky Gerung, jangan sampai Universitas UGM itu ya menjadi Universitas PSI, yaitu partai terbuka dengan logo gajah. Kita lihat logo gajah PSI itu ada warna merah ya. Jadi maknanya di sini jangan sampai UGM sekelas UGM ya, universitas terkemuka di Indonesia, melahirkan orang-orang hebat di situ menjadi universitas ya yang menutupi kebohongan Jokowi. Apalagi Ova Emilia diduga tersandra dengan kasusnya yang menyangkut 29 miliar. UGM apa UGM? Universitas Gajah Merah. Kita nggak ingin universitas jadi universitas Gajah Merah. Tapi apakah Presiden Jokowi melanggar konstitusi dengan mengajukan anak kecil jadi wakil presiden? Tidak, dia tidak melanggar undang-undang dasar. Dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Yang lagi heboh sekarang soal ijazah yang kemarin jadi berita di kampus ini. Roy Suryo CS, saya mulai dengan isu-isu publik dulu ya, sebelum saya lakukan deepening pendalaman konsep-konsep filosofinya, supaya ada konteks itu. Menuduh Jokowi berijazah palsu, menuduh Jokowi berijazah palsu. Anak buah Jokowi menyerbu, tidak, dia punya ijazah asli. Kalian harus buktikan. Kalau dia bilang Jokowi punya ijazah asli, yang harus membuktikan adalah Roy Suryo CS. Lakukan pembuktian terbalik. Dia bilang tidak, artinya ijazah Jokowi adalah asli. Maka yang mesti membuktikan adalah Termul. Rismontiva melakukan falsifikasi. Kan metodenya begitu. Tapi lebih dari itu, kepala negara digugat oleh warga negara, tidak ada delik di situ. Karena ini gugatan etis, bukan gugatan pidana. Lain kalau saya menggugat tetangga saya, itu pidana, karena saya mencemarkan nama baik dia tuh. Maka saya mesti buktikan. Ini pertanyaan warga negara berbasis kuriositasnya, ingin memvalidasi ijazah kepala negara, bukan arah. Karena ijazah itu baru dipersoalkan ketika Presiden Jokowi mendaftarkan diri untuk jadi kepala negara. That's the logic. Warga negara bertanya, dijawab, bukan dipidanakan. Ngaco jalan pikirannya itu, alias dungu. Jadi kita mau ulangi lagi cara kita memikirkan negara. Apakah negara itu objektif? Negara ada dalam posisi subjektif ketika dipersoalkan oleh warga negara. Tapi negara objektif kalau kita pakai filsafat Hegel. Tapi ketika negara dipersoalkan warga negara, hubungan negara dengan warga negara menjadi politis. Bukan lagi hubungan filosofis, hubungan politis. Karena kedaulatan ada di tangan warga negara. Itu saja prinsipnya. Karena saya berdaulat, saya bisa persoalkan apa aja tentang negara dan kepala negara. Tapi beliau adalah bapak negara. Didalilkan terus. Bapak itu saya tidak pilih. Kepala negara saya pilih. Anda tidak memilih bapakmu. Jadi metafor itu, perbandingan itu juga sifatnya patriarkis. Sifatnya feodalistis. Dia adalah bapak, maka jangan dipersoalkan. Saya tidak mempersoalkan bapak saya bikin kejahatan, bikin kebaikan, dia tetap bapak saya. Dan tidak saya pilih. Presiden kita pilih setiap 5 tahun. Itu bedanya. Jadi mempersonifikasi dengan akibat kebapakan itu menjadi absolut. Itu namanya bagian dari feodalisme yang bisa dikikis di kampus itu. Bapak profesor, bapak dekan, bapak rektor. Gak ada berlaku di forum akademis hierarki feodalis. Mimbar ini disebut mimbar akademis, artinya setiap insan akademis, setiap sivitas akademis yang punya dalil berhak memakai mimbar ini dan dijamin kebebasannya. Ini mimbar bukan milik rektor, profesor, enggak. Mimbar semua orang yang punya dalil. Dan itu yang mesti kita latih melalui masuk UGM tuh. UGM apa UGM? Universitas Gajah Merah. Kita nggak ingin universitas jadi universitas Gajah Merah. Jadi latihan itu kita awali di semester pertama. Angkat tangan, katakan tidak pada seorang dosen supaya terjadi dialektika. Bukan mangut-mangut. Menerima pelajaran artinya menggeleng. Guru besar bodoh, dosen tolol. Supaya terjadi dialektika. Jadi selama feodalisme itu masih di situ, tak mungkin kita membicarakan negara, hukum, dan demokrasi. Kita mesti hapus dulu itu. Karena kita bahkan gak ingin bertengkar soal negara, soal demokrasi itu. Karena basa-basi feodalisme tadi. Kalau Anda diundang untuk mengikuti promosi doktor, Anda di situ jadi penonton. Padahal setiap orang yang diundang di forum akademis berhak untuk menanyakan tesis yang sedang diucapkan oleh calon dokter. Bukan sekedar pembimbing atau penguji yang berhak di situ. Satu waktu di Universitas Indonesia saya diundang
menyaksikan promosi seorang doktor. Terjadi perdebatan antara promovenda perempuan pada waktu itu dan pengujinya. Saya intervensi, saya bilang, saya mau bicara. Penguji salah memakai konsep. Ditegur saya oleh pimpinan sidang. Anda undangan, Anda bukan penguji. Saudara Rocky Gerung tidak boleh bicara. Loh, saya diundang di situ di forum akademis. Jadi bayangin, promosi dokter itu jadi semacam talk show doang karena tidak ada pengujian eksternal. Logikanya setiap orang yang diundang di promosi dokter, dia berhak untuk mempersoalkan tesis disertasi itu. Etikanya begitu. Masa Anda diundang di situ hanya untuk melihat seseorang dikasih toga? Apa nggak sinting? Ini forum akademis. Dikasih toga senang. Toganya mahal. Ketahuan Sri Mulyani dipajakin loh. Kan itu poin kita tuh. Jadi kita bicara tentang etos, etika universitas. Dan kegagalan membangun energi etis itu yang menyebabkan demokrasi kita itu jatuh. Indeksnya sekarang turun lagi tuh. Tapi orang akan bilang, selama Presiden Jokowi, demokrasi dipelihara. Bahkan Jokowi dianggap bapak demokrasi. Kalau kita usut sebetulnya, Presiden Jokowi datang ketika Indonesia sudah demokrasi. Demokrasi kita ada sejak 98. Siapa yang bikin itu? Bukan Jokowi, bukan SBY, bukan Megawati, mahasiswa yang bikin itu. Jadi Pak Jokowi tiba ketika Indonesia sudah demokrasi. Ketika negara ini sudah demokrasi. Ya tidak mungkin dia yang membangun demokrasi. Bahkan dia merusak demokrasi. Melalui problem di Mahkamah Konstitusi. Dengan mengajukan anak kecil menjadi wakil presiden. Saya akan dalilkan itu. Tapi apakah Presiden Jokowi melanggar konstitusi dengan mengajukan anak kecil jadi wakil presiden? Tidak. Dia tidak melanggar undang-undang dasar. Dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Karena anak kecil mesti tinggal di rumah. Nggak boleh ikut sidang kabinet. Jadi coba digugat itu. Ijazah yang diperbandingkan oleh Barreskrim itu tidak jelas, goib, gelap, segelap SMK, ya, gitu. Nggak ada ijazah nomor berapanya nggak ada. Nah, artinya apa? Kami berani. Ini ya sebenarnya sekali lagi saya menyayangkan ya, gitu. Pihak UGM, saya nggak menyayangkan Kompas ya. Kompas pasti sudah berusaha mengundang UGM. Sekali lagi UGM nggak pernah mau datang. Itulah dalam acara-acara kayak gini dan hanya bikin podcast sendiri yang itu nggak jelas itu siapa dan lihat komentarnya. UGM lah yang harus menjawab ini. Saya karena menghormati kalau itu dan saya akan menjawab kalau itu yang tampil adalah seimbang atau sebanding minimal adalah UGM atau orang lulusan UGM ya gitu. Tapi nggak apa-apa lah statement Ade ini ya kita dengarkan aja sembari senyum-senyum. Tapi kemudian gitu. kalau dari diksi yang menegaskan bahwa lebih banyak pernyataan otentik ketimbang aslinya, menurut Anda asli tetap sama dengan otentik atau tidak? Memang itu hak UGM yang untuk menyatakan. Tapi yang jelas kalimat terakhir dari rektor yang menyatakan bukan tanggung jawab kami adalah tanggung jawab yang bersangkutan itu sudah siap-siap. Kalau nanti ada fakta terbukti dan UGM mau buang badan. Ini siap-siapnya mau arahnya kemana kalau gitu? Arahnya UGM mau buang badan dari kasus ini. Gitu loh. Itu urusannya Jokowi gitu loh. Kalau ternyata memang nanti ada ijazah palsu yang ternyata tadi ada liputannya dengan drone tadi dari Pasar Pramuka, bekas-bekas Pasar Pramuka, yang ternyata itu terbukti, nanti ada skenario baru, buktikan Mas Dewa. Skenario baru bahwa ijazah itu hilang, dan begitu hilang, di print lagi, nah itu salah besar. Menurut Mas Roy, salah besar. Bung Ade, menurut Mas Roy, UGM coba buang badan, Anda sependapat nggak? Singkat saja. Oh tidak, justru dengan adanya acara UGM menjawab, itu gak ada nilainya terang di publik ya, itu nggak ada yang nilainya. Pertama, yang kedua sumber primernya Bang Roy ini tidak ada. Weh gimana? Apa sumber primernya? Makanya baca buku deh. Sumber primernya jelas. Saya bicara jelas, skripsinya jelas. Oke, lanjut Bang Ade. Ya, ini nggak ngerti lah. Sumber primernya itu apa, dokumen asli dan data? Iya dokumen asli. Dapat atau hasil. Udah deh. Lain kali Kompas kalau dengan UGM deh. Oke, nggak usah tanggapin. Kita hargai apa pendapat masing-masing. Silakan lanjutkan Bung Ade. Ringkasan atau kompilasi. Nggak ada legal standing. Tidak ada. Komentar aja.
banyak sekali sumber-sumber yang dilewatkan oleh Mas Roy ini. Sehingga makanya entar baca buku ya. Sampaikan Mas Roy ini saya menganggap baik itu menurut buku. Oke, nanti baca bukunya. Semua ada. Ya, semua ada jelas. Dan ini adalah saya potret sendiri. Dan sudah kemudian, ada penjelasan dari UGM, tapi yang jelas proses hukum masih tetap berjalan. Oh, nggak apa-apa, proses hukum berjalan. Terima kasih. Dan jelas, dan ini saya waktu itu ada di UGM. Baik. Bukunya, skripsinya saya pegang, dan kalau kemudian tiba-tiba UGM mengatakan lembar pengujiannya ada, itu berarti palsu atau dibuat baru lagi. Bung Ray, terima kasih sudah datang. Terima kasih. Bung Ade, terima kasih sudah mau berpendapat dan berdiskusi bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya. Ya, sore. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Tapi sekelas Universitas Gadjah Mada, sekelas kampus yang besar gitu ya. Kenapa membuat statement yang sangat-sangat minimalis atau sangat-sangat tidak mencerminkan kualitas UGM seperti itu? Satu ya, kenapa saya bilang gitu? Sudah sangat terlambat statement itu. Ya harusnya itu sudah diberikan. Jadi kalau dulu mungkin memberikan statement itu masih oke. Ini tuh bukti-bukti, fakta-fakta itu sudah berkembang luar biasa besar, luar biasa panjang. Dan kemudian ketika ini dilakukan di tengah-tengah statement-statement yang juga atau di tengah-tengah proses ya, lagi ada beberapa orang dikriminalisasi ya gara-gara yang ada pada ijazah yang disebut-sebut itu adalah ijazahnya Joko Widodo ya gitu, dan banyak sekali temuannya, dan itu sebenarnya dari dulu UGM itu ditunggu, dan kenapa baru sekarang, itu satu. Yang kedua, kenapa kemudian formatnya itu format yang sangat klasikal, format yang sangat-sangat sederhana, hanya monolog ya gitu. Gitu. Jadi meskipun kayaknya ada dialog, tetapi dialog itu benar-benar kelihatan kalau itu tuh sudah dipersiapkan baik pertanyaannya maupun jawabannya. Nah, harusnya ya, ini poin yang ketiga. Kalau memang sudah itu terjadi sekarang dan sudah banyak fakta-fakta, data-data yang muncul, harusnya itu muncul dengan data-data juga gitu loh. Dengan data-data juga dan artinya untuk juga menjawab pertanyaan. Saya ingin sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia beberapa hal. Yang pertama, kita harus jaga benar ini ya. Para peneliti kita ini yang punya peran, dan tentu saja kita harapkan kapasitas beliau-beliau ini untuk bisa membangun negeri ini ke depan jauh lebih baik. Artinya apa? Jangan sampai ada lagi orang menulis buku, orang melakukan kajian ilmiah dikriminalisasi. Sudahlah, cukup. Buku Jokowi undercover saja yang menyebabkan 2 anak bangsa kita masuk penjara, yakni Bambang Trimulyono dan Gus Dur. Dan saya tahu buku Jokowi undercover itu ada 240 halaman dan di dalamnya memuat sejumlah rujukan, baik rujukan fakta, peristiwa, keterangan sejumlah saksi, data-data yang sebagian besar itu diambil dari sumber yang otoritatif. Misalnya kalau kita bicara ijazah, itu klaim dari kubu Jokowi yang mengatakan itu ijazah diambil di pinggir jalan itu nggak benar, karena dokumen ijazah itu resmi di-download dari situs resmi negara, yakni KPU, baik yang di KPU pusat maupun KPU daerah, baik yang daerah yang ada di Solo maupun yang ada di DKI, karena riwayatnya Saudara Joko Widodo itu pernah menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, dan presiden 2 periode. Maka seluruh syarat kelengkapan baik saat pilkada untuk menjadi kepala daerah maupun menjadi ya calon kepala negara, yakni calon presiden, itu semuanya kan sesuai dengan ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, itu kan harus memenuhi syarat, dan salah satu syarat ya huruf Q ya untuk menjadi seorang calon presiden itu setidaknya lulus SMA atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah. Nah, Saudara Joko Widodo ini saat maju sebagai capres melampirkan bukti dokumen ijazahnya yang kemudian oleh otoritas KPU diupload sebagai bagian dari keterbukaan informasi calon presiden yang akan dipilih oleh rakyat. Jadi tidak benar kalau kemudian dikatakan sumber datanya itu dari mungut pinggir jalan. Itu untuk ijazah. Dan bahkan untuk skripsi itu sumber primer langsung diberikan otoritas UGM, yakni Warek ya Bu Prof-Wening ya. Saat itu diberikan langsung. Dan apakah kita pegang fisiknya? Ya tidak, karena saat itu fisiknya hanya dipinjamkan dan kemudian sempat difoto. Dan ini sekali lagi saya ingin sampaikan kepada seluruh rakyat, jangan tertipu atau terkecoh atau ikut narasi bahwa produk yang sifatnya analog itu hanya bisa diteliti secara analog. Itu keliru besar. Ini eranya bukan era Pithecanthropus erectus. Ini bukan eranya prasejarah yang belum mengenal tulisan, bahwa
bahkan ini bisa disebut dengan era now, era digital. Bahkan nyaris hidup kita hari ini tidak ada yang bisa dipisahkan dengan ya informasi dan digitalisasi. Dan kita pun biasa ya, sejumlah dokumen yang sifatnya analog ketika kita hari ini melamar kerja nggak pakai pos. Hari ini melamar kerja, dokumen-dokumen itu diubah menjadi file digital, baik itu PDF, JPEG dan yang lainnya. Sehingga keliru besar kalau ada orang menyatakan meneliti produk analog itu tidak bisa dengan pendekatan digital. Itu yang pertama. Yang kedua, memang untuk bisa meneliti sebuah produk analog diteliti secara digital itu memang perlu ada konversi. Jadi produk analog itu menjadi produk digital. Sederhananya ini kertas, ini analog. Saya fotonya sudah menjadi digital, dan foto ini secara ilmiah tidak akan pernah bisa ditipu. Karena foto ini hanya merefleksikan fakta. Jadi proses memoto itu kan adalah refleksi materi ke bingkai kamera yang disimpan kepada memori kamera, yang tafsiran daripada deskripsi materi itu sama plek. Jadi kalau yang difoto huruf A sama plek. Nah, hasil foto itulah yang kemudian dilakukan uji forensik oleh Dr. Rimon Sianipar dengan sejumlah pendekatan ilmiah. Dan ini yang sampai hari ini tidak dibantah. Jangankan setebar berapa ini? 500 ya? 700 halaman ya. Yang beredar di publik yang itu deskripsi dalam bentuk ringkas saja sampai hari ini tidak ada bantahan. Bantahan yang selalu berulang disampaikan ini itu adalah hanya bahwa produk itu tidak diuji dari yang dipegang Saudara Joko Widodo. Nah, kan itu sederhana. Kalau begitu ya sudah, bawa sini produk itu biar kita uji gitu loh. Kalau ternyata yang ditunjukkan produk itu adalah sama dan sebangun dengan apa yang selama ini beredar atau apa yang selama ini diliti, baik yang diteliti oleh Bambang Trimulyono atau termasuk oleh Roy Suryo dengan ELA-nya, termasuk Rimon Sianipar dengan teknologi forensik digitalnya, artinya ketika ditunjukkan bukan kemudian membuat publik itu yakin ijazah itu asli, justru makin yakin oh benar palsu. Karena ternyata yang ditunjukin ya sama, yakni yang ada kacamatanya, yang pacapnya itu ada di belakang foto, yang kemudian font, rata kanan, rata kiri dan seterusnya itu sudah selesai diuji. Oke, memang ada yang kemudian menganggap itu kan uji dari yang sebelumnya, belum uji dari yang dipegang Jokowi. Ya kalau gitu sampaikan saja. Makanya ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh seluruh rakyat, yakni yang pertama, kita semua itu punya bukan asumsi ya, bahkan keyakinan yang sama. Apa keyakinan yang sama itu? Keyakinan itu dibangun melalui proses berpikir logik yang sangat sederhana. Apa itu proses berpikir logik dan sangat sederhana? Kalau barang itu ada dan asli, apa susahnya ditunjukkan? Nah, ini adalah penalaran logik sederhana yang bisa dilakukan oleh orang dalam level pendidikan apapun. Untuk berpikir seperti yang saya sampaikan ini tidak perlu S1, S2, tidak perlu doktor. Bahkan orang yang tidak sekolah pun sepanjang dia berpikir akan sampai pada kesimpulan logika sederhana, yakni apa? Kalau barang itu ada dan asli, apa susahnya ditunjukkan? Nah, kemudian kalau kita bicara tentang, ya katakanlah kita membuat sejumlah hipotesa ya. Kalau nggak berani, katakanlah yang kedua hipotesanya, bahwa hari ini ya, Saudara Joko Widodo tidak mau karena dia sudah kadung marah misalnya ya. Mau tunjukkan saja di pengadilan begitu. Biar nanti semuanya terbukti di pengadilan. Biar di penjara, katakanlah begitu. Nah, ini juga tidak sejalan dengan apa yang disampaikan bahwa laporan itu sekedar untuk memulihkan wibawa, martabat, dan kehormatan Saudara Joko Widodo yang sebelumnya merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya karena disebut ijazahnya palsu. Kenapa demikian? Kalau tujuannya itu tentu mempercepat menunjukkan ijazahnya, itu juga akan mempercepat memulihkan wibawa dan kehormatannya. Semakin lama ijazah ini ditahan, maka wibawa dan kehormatannya juga semakin direndahkan. Karena orang makin ragu kalau barang itu ada, bahkan makin ragu kalau barang itu asli. Yang kedua, makin yakin memang barang ini ada masalah, kemudian mengulur-ulur waktu untuk bisa ditunjukkan kepada publik. Nah, yang ketiga tentu kalau kita bicara tentang seorang negarawan, seorang yang punya sikap sebagai bagian dari bapak bangsa, ingin segera melerai perselisihan di antara anak bangsa, nggak mau lagi ya ada acara di TV yang berdebat antara satu dengan yang lainnya, adu otot, adu argumen. Untung nggak adu jotos ya. Untung nggak adu jotos karena di TV. Kalau saya di TV membatasi diri, nggak sampai adu jotos. Kalau di luar TV boleh lah. Nah,
Ini kalau memang mau serius, ingin mengembalikan marwah saudara pelapor, ingin mengembalikan kehormatan saudara pelapor, dan ingin melerai perselisihan antara anak bangsa yang hari ini menguras energi yang luar biasa, ya tunjukkan. Tetapi kalau 3 hal ini tidak dilakukan, maka jangan salah. Bahkan jangan salahkan klien kami ya, misalkan Roy Suryo, Rismond, dan yang lainnya, meyakini bahwa ijazah ini palsu, gitu, bermasalah. Bahkan jangan salahkan rakyat yang juga ya ikut yakin bahwa barang ini bermasalah.